Sambil menunggu yang lain, kami akan menyapa yang dari Papua mana? Papua, Puskesmas Karubaga. Tadi ada nggih? Halo, Puskesmas Karubaga. Itu Mas Temunci. Makasih. Kang itu saya tuh. Ya, kemudian saya akan menyapa narasumber pertama, Dr. Ella. Sudah? Halo, Pak. Halo, wah sehat ya Dr. Ella? Sehat, puji syukur. Alhamdulillah, nggih. Ya, tentu saja makin sibuk nggih ini hari-hari ini. Subhanallah. Oke, nggih. Teman-teman lagi pretest ya? Iya. Oh, siap. Saya nggak sempat ikut milih malah kemarin. Nggih. Ya. Ya, izin acara kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang bagi teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Tadi sudah pagi sekali sudah join di sini. Ya, yang kami hormati Ibu Dr. Yael Esti Nurfitri Kuncoro, spesialis kulit dan kelamin, Vins TV, Viskua, serta narasumber kita hari ini, moderator maksudnya, moderator kita hari ini adalah Dr. Uki Widyastuti. Sehat-sehat Bu Uki Widyastuti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nggih. Teman-teman semua, sahabat edukasi, hari ini kita akan mengikuti Zoom dengan materi yang sudah kita tunggu-tunggu, dan materi yang kita tunggu-tunggu dari narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu juga, narasumber utama dalam hal ini Dr. Yael Esti Nurfitri Kuncoro, yaitu materi mengenai manajemen risiko dan keselamatan pasien. Ya, tentu saja teman-teman sudah berproses untuk melengkapi dokumen-dokumen akreditasi ini. Nanti juga ada narasumber yang lain, ada Dr. Pungki Samhasto, ada Dr. Lilis Handayani Ujiati, dan ada Dr. Sofi Haryanti. Itu nanti acara sampai siang, jadi nanti kita simak bersama-sama, simak baik-baik, dan Dr. Yael sudah siap nih? Siap. Siap, alhamdulillah. Ya, halo Bu Uki. Ya. Halo. Ya. Tidak perlu berlama-lama, sudah pukul 8, acara kami serahkan kepada moderator Dr. Uki Widyastuti. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Triadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dr. Ella, saya sapa dulu, apa kabar? Sehat, Dokter? Baik, terima kasih. Ya, sehat-sehat ya, Dr. Ella. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Yang saya hormati Ketua Lembaga Edukasi Indonesia dan pengurus, yang saya hormati dan banggakan para narasumber yang hari ini akan menyampaikan materi kita dari jam 8 sampai jam 14 ya Pak Tri, insya Allah. Ya, jam 2. Oke. Selamat pagi para peserta yang sudah hadir pagi ini, juga teman-teman surveyor dari Laskesi yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini materi ada 4. Yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Yael Esti Nurfitri Kuncoro, SPKK, Vins SDV ya Dok, Viskua, akan menyampaikan penyusunan dokumen manajemen risiko yang akan disampaikan dari jam 8 sampai 9.30 ya Bu Ella ya.
Monggo diatur aja 1,5 jam, Bu Ella. Untuk Bapak Ibu, mungkin nanti Bu Ella yang akan menyampaikan untuk kurikulum vitae, tapi kita udah berhari-hari ini yang seri ke-9 ya dokter, kita berkumpul di sini. Monggo kita mulai waktu dan layar kami persilahkan dokter Ella. Monggo silakan. Oke, siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua. Pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Senesia atas kesempatan yang diberikan, sehingga bisa ketemu Bapak Ibu lagi pada kesempatan pagi hari ini. Saya izin langsung memulai ya, untuk mempersingkat. Monggo. Silakan, monggo. Oke, jadi pada sesi ini akan lebih banyak saya paparkan ulang sebagai refreshing untuk teman-teman terkait konsep dari manajemen risiko. Kemudian nanti untuk beberapa hal akan saya tekankan dalam artian nanti bagaimana apa yang harus teman-teman kerjakan untuk nanti menyusun dokumen yang pada sesi siang nanti akan banyak dibantu oleh Dr. Lilis terkait pemenuhan dari elemen penilaian dalam standar akreditasi yang ada. Oke, saya izin langsung mulai ya, Bu Dr. Uki ya. Monggo, Bu Ella, monggo. Nah, di sini terima kasih tadi sudah dikenalkan oleh Dr. Uki. Nah, salam kenal buat teman-teman, walaupun kita kemarin udah ketemu ya. Silakan teman-teman panggil saya Ella, dan memang kami adalah surveyor lembaga penyelenggara akreditasi dari Laskesi atau Lembaga Akreditasi Fasiankes seluruh Indonesia. Dan di sini saya juga selain sebagai surveyor juga sebagai sekretaris eksekutif dari LPA Laskesi tersebut. Jadi mudah-mudahan kita akan selalu berada dalam satu rumah yang sama ya teman-teman, karena sebagai mitra dari Laskesi. Ini ada nomor telepon saya, jadi kalau misalnya ada hal yang ingin di-sharingkan, silahkan teman-teman hubungi aja saya. Tapi bisa juga tentunya lewat panitia dari Senesia. Oke, kita masuk dari dua topik ini, tentu teman-teman harus tahu dan harus memikirkan goal-nya apa. Kan teman-teman mungkin goal pertama adalah mau lulus akreditasi, itu oke sekali, lulus paripurna. Tapi kalau kita bicara konsep hari ini, akan lebih banyak membahas tentang manajemen risiko, tentu kita harapannya teman-teman goal-nya itu adalah bagaimana harapannya Fasiankes teman-teman minimal sekali risiko. Tentu untuk mencapai hal tersebut harus ada plan yang dibuat. Salah satunya adalah dengan kita belajar manajemen risiko. Harapannya dengan sesi hari ini, khususnya untuk manajemen risiko, nantinya teman-teman mampu menjelaskan apa sih sebetulnya konsep manajemen risiko, dan nantinya bagaimana mengimplementasikan ini, bukan hanya sekedar untuk menyusun kebutuhan pemenuhan standar akreditasi, tapi juga untuk nantinya bagaimana teman-teman bisa memanage risiko yang ada di Fasiankes teman-teman. Nah, ini ada dua referensi wajib yang harus teman-teman baca. Tentu yang nomor 1 pasti udah punya semua dan udah baca. Tapi referensi yang kedua, jangan lupa ya, karena teman-teman mesti baca Permenkes 25 tahun 2019. Itu ada referensi tentang bagaimana manajemen risiko itu terintegrasi. Mohon dibaca ya, nggak tebel kok, 50-60 halaman, tapi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lebih memahami semuanya. Nah, kita masuk sekarang terkait dengan risk management, karena kalau kita bicara safety, kita bicara quality, kalau nggak ada manajemen risikonya, sama aja bohong. Makanya kenapa semuanya ini nanti waktu dikupas tuntas terkait dengan standar akreditasi, teman-teman memang akan banyak menemukan di standar bab 5. Akan tetapi begitu teman-teman melihat nanti apa sih fungsi dari manajemen risiko, teman-teman akan melihat penerapannya di semua sektor layanan, semua sektor program, semua kegiatan yang ada di Fasiankes, teman-teman. Nah, ini sebagai pengantar, kita berandai-andai fasilitas pelayanan kesehatan kita. Di zaman dahulu sudah ada belum Fasiankes? Sudah ada. Dengan beberapa keunikan masing-masing. Nah, kira-kira kalau teman-teman melihat gambaran seperti ini, banyak bahayanya enggak? Begitu banyak bahaya, akan terus berpikir, ada resiko enggak di balik bahaya itu? Nah, itulah yang kami harapkan teman-teman nanti bisa melihat, bisa mengidentifikasi. Wah, Fasiankes saya seperti ini nih. Kayaknya ada bahaya-bahaya nih, bahaya. Ya, nantinya akan muncul resiko apa yang nanti akan muncul. Oke, terima kasih. Nah,
Ini ada beberapa gambaran di mana ada bahaya-bahaya yang muncul yang tentunya akan berakibat terhadap munculnya risiko. Dan kita tahu pasti bahwa layanan kesehatan Fasiankes kita pasti banyak sekali risiko yang ada di tempat kita. Nah, kalau membahas tentang suatu, seringkali kita lebih enak melihat dari segi historinya atau sejarahnya. Nah, di sini teman-teman yang mungkin seumuran saya dulu pernah melihat suatu film Pearl Harbor. Nah, di sini jangan hanya melihat romansanya saja ya, teman-teman, tapi kita melihat di baliknya bahwa saat terjadi Perang Dunia Kedua tersebut, itu adalah saat munculnya pertama kali manajemen risiko, terutama terkait dengan perang. Dari sinilah muncul pengembangan-pengembangan terkait manajemen risiko yang harapannya dulu konteksnya perang, bagaimana memanage risiko yang muncul karena perang, bisa kita terapkan bagaimana memanage risiko yang muncul di fasilitas pelayanan kita. Nah, ada satu hal lagi yang cukup bisa teman-teman pelajari. Jadi mudah-mudahan nggak banyak ya teman-teman yang suka main-main begini atau judi online. Tapi ada satu hal yang baik dari mereka yang perlu kita lihat adalah bagaimana kehebatan para pejudi itu melakukan manajemen risiko. Karena mereka memikirkan, berani nggak ya saya taruhan segini dengan tujuan goalnya adalah menang segini, dengan bahaya yang ada begini. Itu suatu konsep manajemen risiko. Berani mengambil risiko atau tidak, apalagi kalau kita bicara poker, itu kan benar-benar banyak sekali manajemen risiko yang terlatih di situ. Bukan berarti saya ngajak teman-teman belajar main poker ya, tapi kita lihat konsep yang muncul, bagaimana kita melakukan manajemen risiko, apalagi risiko yang ada di hadapan kita. Sehingga nantinya harapannya teman-teman bisa melihat apa saja sih risiko yang ada di Fasiankes saya, di unit kerja saya, dan apa yang paling besar risiko yang mungkin terjadi. Karena penting sekali untuk teman-teman tahu risiko-risiko yang ada, mana yang paling besar, dan bagaimana mengatasi risiko tersebut. Itulah sebetulnya inti dari manajemen risiko. Nah, di sini harapannya kita belajar juga dari tikus. Kalau kita melihat suatu tujuan, seekor tikus pasti punya tujuan, salah satunya adalah mengambil keju. Akan tetapi bila kita melihat gambar ini, ada risiko nggak? Ada, karena ada bahayanya. Bahayanya adalah jebakan tikus. Nah, kalau kita melihat tikus, ingin mengejar goal tersebut, tentunya dia akan memikirkan banyak hal. Nah, konsep-konsep ini yang nanti kita harapkan juga teman-teman dalam mencapai tujuan, ada resiko nggak? Tentunya ada. Tinggal berani ambil resiko itu atau enggak cuman sekedar oke, nekat, pokoknya berani. Tapi kita harus punya suatu intelijensi. Saya berani mengambil resiko, tapi saya mau pakai suatu controlling resiko. Kayak di tikus ini dia pakai APD loh untuk mengambil keju tersebut. Nah, inilah konsep di mana harapannya tujuan teman-teman bisa tercapai, teman-teman bisa mengkontrol resiko yang ada sehingga meminimalkan resiko. Walaupun di dalam kita belajar resiko akan muncul banyak ketidakpastian. Tapi saat kita mengejar suatu tujuan tertentu, pasti akan ada banyak bahaya di sekitar kita yang akan menimbulkan resiko untuk kita. Oke, jadi harapannya nanti teman-teman akan bisa melakukan manajemen resiko terkait dengan ketidakpastian yang ada di Fasiankes kita. Nah, apa sih sebetulnya risiko? Banyak sekali definisi-definisi yang muncul terkait dengan risiko. Nah, salah satunya adalah kemungkinan dari suatu kejadian yang tidak pasti dan dampaknya. Itu ada risiko. Atau di sini bisa disampaikan bahwa nantinya pada kondisi-kondisi tertentu risiko itu juga akan banyak dipengaruhi oleh hazard atau bahaya. Nah, sebelum kita masuk lagi ke bagaimana teman-teman melakukan manajemen risiko, tentu kita harus tahu apa sih bedanya risiko dan bahaya. Karena seringkali kita mix up. Begitu ditanya, apa sih risiko yang mungkin muncul di tempat kita? Muncul kata-katanya adalah lantai licin, genteng bocor, nggak punya tempat sampah. Itu sebetulnya risiko atau itu bahaya. Nah, itulah yang kita harus pikirkan. Karena nanti kalau dalam langkah pertama mengidentifikasi saja kita masih belum sesuai,
step berikutnya akan juga muncul ketidaksesuaian. Nah, ini bedanya. Jadi kalau hazard atau bahaya itu adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan suatu harm, suatu cedera. Kalau resiko itu adalah ada hazard dan exposure. Ada bahaya, tapi ada paparannya. Sebagai contoh begini, ini contoh gambaran yang sering, karena saya di Kota Semarang ya, di Kota Semarang itu kan banyak lautnya, kami dikelilingi oleh laut. Nah, seandainya kita tahu bahwa di laut itu ada banyak ikan hiu. Ikan hiu itu resiko atau bahaya? Ikan hiu itu bahaya. Ada resiko nggak terkait dengan ikan hiu tersebut? Bisa ada resiko kalau saya mendekati, kalau saya terpapar. Jadi resiko itu muncul kalau saya datang ke pantai, berenang di pantai yang ada bahayanya. Itu resiko. Jadi harapannya teman-teman bisa melihat bahwa oh bahaya itu seperti itu. Resiko itu muncul kalau ada bahaya yang bisa mengekspos kita atau ada kontak dengan bahaya tersebut. Kalau nggak berenang di sana kan kita nggak ada resiko yang muncul. Nah itu adalah resiko. Oke, sama juga contoh berikutnya adalah misalnya makanan. Di dalam makanan mentah mungkin ada beberapa bakteri. Nah, ada bahaya nggak? Oh, ada bahayanya. Bahayanya kan bakteri itu. Resikonya apa? Resiko keracunan, resiko diare. Tapi resiko itu baru muncul kalau kita makan makanan yang mengandung bakteri tersebut. Kalau makanannya cuma digeletakin, bahaya ada nggak? Ada bahaya. Ada resiko nggak? Enggak, karena kita nggak makan. Ya, jadi mudah-mudahan konsep dasar ini teman-teman bisa melihat sebagai dasar nanti waktu teman-teman melakukan proses identifikasi risiko. Ya, jadi mohon nanti dibedakan, oh ini bahaya, ini resiko. Bahaya itu seperti apa? Suatu sumber yang berpotensi menyebabkan suatu cedera misalnya. Kalau resiko itu kalau bahaya itu ada dan ada exposure, ada expose, ada kontak dengan bahaya tersebut. Ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri bagaimana. Nah, nanti waktu kita menelusur risk management, kita nanti ada batasan-batasan seperti apa sih resiko yang acceptable sesuai dengan penilaian kita masing-masing sehingga nanti muncul apa sih sebetulnya selera resiko atau risk acceptance sebatas apa. Tapi hal yang penting waktu nanti teman-teman melakukan manajemen risiko, dalam teman-teman memutuskan, tentu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, teman-teman tentu harus pertimbangkan cost dan benefit-nya. Dalam kita ambil resiko nggak ya, oh cost-nya begini kalau kita melakukan ini, ada benefit-nya nggak. Jangan sampai teman-teman berani mengambil suatu resiko yang cost-nya atau biayanya lebih tinggi, padahal benefit-nya minimal. Kemudian teman-teman juga perlu memikirkan beberapa pertimbangan alternatif teknologi, dan karena kita ada di Fasiankes di Puskesmas, tentunya teman-teman mesti mempertimbangkan apa sih manfaat itu bagi masyarakat kita, terutama yang ada di wilayah kerja kita. Jadi mudah-mudahan tadi konsep-konsep tentang apa sih sebetulnya bahaya, kemudian apa itu resiko, teman-teman sudah bisa paham betul. Ya, nah, kalau saya lebih suka membahasakan risiko itu adalah suatu kerugian atau dampak negatif yang mungkin terjadi pada satu kegiatan untuk mencapai satu tujuan. Jadi kerugian, dampak negatif itu kita bisa melihat itu sebagai suatu dampak, mungkin terjadi itu sebagai suatu probability. Dalam kita melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu di satu waktu tertentu. Nah, ini beberapa definisi-definisi risiko, teman-teman boleh baca sendiri, tapi harapannya konsep-konsep dasar tersebut bisa mulai teman-teman, oh ya, saya paham sekarang misalnya. Kita masuk sekarang ke bagaimana kita melakukan manajemen risiko. Kalau tadi masih apa sih definisi pemahaman, kalau sekarang bagaimana kita melakukan manajemen risiko. Nah, apa sih sebetulnya manajemen risiko? Manajemen itu nggak hanya mengenali, kita nggak hanya tahu, oh mengidentifikasi, oh di unit kerja saya ada resiko nih begini. Tapi kita juga harus bisa melakukan suatu evaluasi dan kita harus bisa melakukan suatu controlling atau pengendalian untuk meminimalkan resiko. Jadi nanti kita akan melihat tahapan-tahapan apa sih yang harus dilakukan kalau kita bicara
melakukan manajemen risiko. Nah, di sini intinya adalah bahwa bagaimana teman-teman bisa tahu risikonya apa, kemudian kita bisa memikirkan, menganalisa ini risikonya sebesar apa, kemudian perlu tidak kita controlling, terkait dengan cost benefit kita perlu lakukan atau kita perlu ambil risiko tersebut. Kalau nanti kita perlu mengambil, ada nggak upaya-upaya pengendalian, meminimalkan risiko atau mitigasi risiko yang bisa kita ambil. Nah, di sini kita masuk ke lingkupnya, karena seringkali kalau kita bicara risiko, atau mungkin beberapa waktu yang lalu kita sering survei, atau datang ke puskesmas, main ke puskesmas. Kalau saya nanya ke teman-teman di puskesmas, saya suka tanya begini, oke, udah bikin register risiko belum? Oh, sudah. Isinya apa register risiko? Jawabannya akan selalu begini. Risiko petugas tertusuk jarum bekas pasien. Risiko pasien jatuh karena lantai licin. Bagus. Tapi lebih banyak akan fokus pada patient care. Itu betul. Tapi harapannya kalau nanti bersama dengan Dr. Lilis teman-teman melihat di standar, disebutkan bahwa jangan hanya memikirkan risiko-risiko yang related dengan risiko klinis. Tapi teman-teman harus punya gambaran besar risiko yang mungkin terjadi di Fasiankes kita. Ini betul. Clinical staff, bagus. Teman-teman sudah mulai memikirkan clinical staff related risk-nya apa saja. Tapi jangan lupakan risiko-risiko yang baik itu ke non-clinical staff, kemudian facility related atau fasilitas. Makanya nanti waktu, mudah-mudahan nanti bersama dengan Dr. Lilis ada waktu, nggak cuma untuk mengupas tentang bab 5, tapi juga manajemen fasilitas. Karena risiko terkait fasilitas itu banyak sekali. Yang itu nanti akan menjadi dasar teman-teman untuk menyusun program-program terkait dengan risiko-risiko yang ada. Kemudian jangan lupa juga risiko keuangan dan risiko-risiko yang lain. Nanti di belakang juga ada beberapa hal kriteria risiko yang bisa teman-teman cari contohnya nanti. Nah, harapannya begini. Kayak zaman kita COVID, mudah-mudahan sudah terlewat ya, dan sudah bukan suatu risiko yang besar lagi di zaman sekarang. Tapi kita ingat kembali, waktu risiko COVID itu pertama muncul, kemudian banyak sekali dampak negatif, besar, dan banyak sekali yang terkena, itu akan menjadi suatu risiko prioritas, khususnya juga di Indonesia. Nah, kalau kita tahu ada suatu risiko yang besar, tentu kita punya upaya-upaya mitigasinya. Nah, berdasarkan teori Swiss cheese, memang harapannya kita punya mitigasi itu berlapis, berlayer-layer, kayak Swiss cheese. Dan harapannya, kalau kita berlayer-layer, kayak Swiss cheese kan berlubang-lubang. Harapannya dengan kita membuat border-border, kita membuat beberapa mitigasi-mitigasi itu, dari bahayanya adalah suatu virus, dengan kita sebagai sasaran objeknya, harapannya dengan upaya-upaya mitigasi itu akan bisa meminimalkan risiko. Asalkan tidak berada dalam satu lubang yang sama. Nah, harapannya teman-teman di Fasiankes bisa memikirkan hal itu. Apa upaya-upaya yang mungkin kita lakukan untuk meminimalkan risiko yang mungkin ada. Nah, kita akan lebih mengendalami lagi tahapan-tahapan dalam proses manajemen risiko. Tahap yang pertama tentunya nanti ada bagaimana teman-teman menetapkan konteks. Kemudian hal yang penting di sini adalah mungkin kita akan banyak belajar pada sesi siang ini, pagi ini adalah terkait dengan risk assessment dan risk control. Jadi di risk assessment, nanti kalau kita bicara risk assessment, kita mengakses, mengkaji suatu risiko, ada 3 hal yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko. Apa ya yang mungkin terjadi, risiko yang mungkin terjadi di Fasiankes saya, itu identification. Kemudian menganalisa. Kalau sudah tahu, oh risikonya tertusuk jarum bekas pasien sehingga mengakibatkan suatu infeksi misalnya. Teman-teman sudah tahu kemungkinannya seperti apa ya dari segi probability-nya dan dari segi dampaknya. Kalau sampai seorang petugas tusuk jarum, dampaknya bagaimana ya? Itu ada suatu proses analisa. Sampai nanti teman-teman menentukan leveling dari risiko. Nah, di risk evaluation, dengan kita udah tahu risiko ini, oh levelingnya seperti ini,
kira-kira mau kita ambil atau tidak. Kalau kita ambil, perlu nggak dilakukan mitigasi? Itu di dalam risk evaluation. Nah, begitu sudah melalui tahapan risk evaluation, kita masuk ke tahapan risk control. Oh, ada resiko, itu priority, itu akan kita lakukan mitigasi, kita akan melakukan suatu controlling resiko, mengendalikan resiko. Nah, bentuk pengendaliannya seperti apa di sini? Ataukah cukup hanya kita menerima resiko yang ada? Inilah secara sekilas proses manajemen resiko yang tentu harus Bapak Ibu teman-teman pahami. Walaupun nanti di standar hanya meminta mana bukti ini, mana bukti ini, mana bukti ini, tapi untuk menunjukkan bukti itu teman-teman harus menyusun. Karena satu hal, mungkin kita sama-sama di Fasiankes. Mungkin teman-teman di sini, oh kami sama-sama di Puskesmas di Kabupaten Pati misalnya. Atau Pemalang misalnya. Akan tetapi masing-masing fasilitas itu punya keunikan. Jadi kalau kita sekedar melihat, mengambil contoh boleh nggak boleh. Tapi tolong betul-betul menyesuaikan tempat saya seperti apa, layanan kami seperti apa. Nah, itulah yang diharapkan. Jadi walaupun nanti akan banyak sekali contoh dari Bu Lilis, tapi mohon disesuaikan betul dengan kondisi teman-teman. Nah, ini nanti secara garis besar atau secara general, di mana tadi sudah disampaikan tentang bagaimana melakukan risk assessment, kemudian bagaimana teman-teman melakukan upaya-upaya controlling, yang nanti akan saya jelaskan secara lebih detail. Dan yang pasti nanti waktu teman-teman melakukan evaluasi, pastikan ya, mau diambil resikonya atau cukup diterima aja tanpa perlu ada upaya-upaya mitigasi. Nah, inilah yang menjadi fokus bagaimana teman-teman melakukan manajemen risiko. Oke, kita akan bahas satu persatu supaya teman-teman nanti akan lebih clear apa yang harus ditetapkan. Nah, langkah pertama tentu kita harus menetapkan konteks. Konteks di sini tentu kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal terkait dengan risiko yang mungkin terjadi. Identifikasi stakeholder terkait, bagaimana supporting dari mereka, dan juga bagaimana sumber daya yang ada di Fasiankes kita. Itu dalam artian kita melakukan konteks. Jadi eksternal seperti apa, internal seperti apa saja yang mempengaruhi, baik dari segi kebijakan, dari supporting eksternal, dari environment, dari masyarakat. Tolong itu dilihat dan juga dari segi internalnya. Setelah teman-teman menetapkan konteks tersebut, nanti baru kita akan lihat bagaimana tahapan selanjutnya. Nah, ini contoh konteks MFK misalnya, karena nanti kan akan diminta juga terkait bagaimana teman-teman menyusun manajemen risiko untuk MFK. Jadi di sini misalnya, oh konteks MFK apa ya? Oh ada regulasi nih tentang MFK, itu menjadi suatu sumber yang harus dipertimbangkan dalam nanti kita memikirkan manajemen risikonya. Stakeholder-nya bagaimana, siapa saja yang terlibat, tolong itu dipertimbangkan. Dan juga untuk konteks-konteks yang lain. Kita masuk ke step berikutnya, sudah menetapkan konteks, sudah memikirkan faktor eksternal, internal, kemudian kita sudah menentukan ruang lingkupnya apa, nah baru kita masuk ke risk assessment. Di dalam risk assessment, mengkaji suatu resiko, tadi ya tahapannya, identifikasi resiko, analisa resiko, dan evaluasi resiko. Nah, di sini proses mengidentifikasi, teman-teman di sini melihat apa ya resiko yang mungkin muncul dalam organisasi saya, dalam unit kerja saya. Di sini makanya manajemen risiko itu bukan hanya tugasnya PJ atau koordinator Menris ya, tapi proses manajemen risiko itu menjadi tanggung jawab setiap unit, setiap orang, sampai sebagai siapapun staf yang ada di Fasiankes teman-teman itu harus paham betul melakukan manajemen risiko. Nah, kemudian di sini bagaimana cara kita melakukan identifikasi risiko? Yang paling mudah yang pertama adalah dengan brainstorming. Brainstorming dalam satu unit, dibantu oleh tim Menris atau koordinator Menris. Yuk kita pikirkan apa ya risiko yang mungkin muncul di unit kerja saya. Boleh nggak risiko itu berdasarkan apa yang sudah pernah terjadi? Boleh. Ada insiden hasil lab pasien tertukar, sehingga penetapan diagnosanya tidak sesuai. Itu satu risiko misalnya ya. Pernah terjadi itu sebagai suatu insiden. Boleh nggak itu dimasukkan, diidentifikasi sebagai risiko yang mungkin muncul
Boleh sekali. Jadi yang pertama brainstorming, yuk kita brainstorming. Yang kedua, berdasarkan insiden yang lampau, jadikanlah itu sebagai suatu risiko yang mungkin bisa terjadi lagi. Dari mana lagi sumbernya? Mungkin dari adanya suatu komplain, atau adanya hasil audit. Boleh nggak itu menjadi suatu dasar untuk mengidentifikasi risiko? Boleh. Ya, jadi walaupun itu sudah terjadi, kan masih mungkin terjadi lagi. Jadi itu merupakan bagian dari identifikasi risiko. Setelah kita mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul dengan sebab dan akibatnya, kita masuk ke tahapan analisa. Di sini kita akan mengenali risiko tersebut dan memikirkan dampaknya seperti apa levelingnya dan probability-nya seperti apa levelingnya. Karena kita melihat kembali pada apa sih resiko? Resiko adalah kemungkinan terjadinya atau probability, dampak negatif itu di severity karena terkait dengan suatu keadaan atau kejadian. Nah, nanti kita akan mengupas beberapa tools terkait dengan analisis resiko yang akan kita lihat nanti di belakang. Nah, setelah kita bisa melakukan analisa dengan risk matrix, kemudian kita lakukan evaluasi risiko atau penilaian risiko. Oh, risikonya ini, leveling probability begini, severity begini, oke masuk di level score risiko seperti apa. Nah, muncul tanda tanya. Perlu di treatment nggak? Nilailah. Ini risiko yang acceptable, yang tidak perlu diapa-apain, atau resiko yang memang harus di-treatment. Itu akan kita dalami seperti itu. Itulah tahapan yang penting untuk nanti teman-teman melakukan manajemen risiko. Nah, kita akan masuk ke bagaimana di dalam terkait apa yang harus dilakukan waktu kita melakukan analisa risiko. Nah, tools yang kita pakai adalah kita menggunakan severity assessment. Ya, hanya menggunakan 2 variabel. Kalau teman-teman mau melihat dari tools yang lain, misalnya kita tools pakai IKRA atau tools berdasarkan Permenkes 25, memang nggak cuma 2. Jadi ada dampak atau severity dan ada probability kemungkinan terjadinya. Ada satu lagi adalah controlling system atau kesiapan sistem. Itu juga boleh digunakan. Nah, kita akan lihat seperti apa sih nanti teman-teman melakukan manajemen risiko. Karena harapannya dengan kita nanti melakukan manajemen risiko khususnya analisa risiko, kita akan bisa menentukan dalam hal evaluasi dan nanti tahapan berikutnya adalah controlling risiko. Oke, kita masuk ke severity assessment yang tujuannya adalah melakukan analisa risiko ya. Jadi, begitu teman-teman sudah punya identifikasi risiko, kalau nanti teman-teman mencoba memikirkan, saya kerja, contohnya saya bekerja di unit di poliklinik atau di BP umum misalnya, atau di poliklit kalau saya misalnya. Risiko apa saja ya yang mungkin muncul? Nah, teman-teman identifikasi. Brainstorming dengan sesama staf, sesama dokter, melihat dari insiden yang lampau, melihat dari komplain, contoh, resiko di komplain pasien karena dokternya telat datang. Itu masuk. Resiko reputasi rumah sakit atau reputasi puskesmas menjadi jelek karena karena dokternya nggak pernah datang juga misalnya. Banyak sekali. Atau resiko petugas tertusuk jarum karena bla bla bla. Nah, itu muncul resiko dan pastinya banyak sekali. Kalau teman-teman resiko di unit cuman 2, 3, itu berarti belum paham betul dalam hal mengidentifikasi resiko. Harapannya waktu teman-teman mengidentifikasi resiko banyak. Nah, kemudian setelah melakukan identifikasi kan banyak sekali tuh. Saking banyaknya kan kita pusing. Banyak banget ya, yang mana ya yang mau diambil ya. Nggak ngerti mana yang prioritas, nggak ngerti mana yang lebih besar. Nah, makanya dilakukan analisa risiko. Yang tujuannya nanti kita mengetahui leveling resiko. Supaya kita nanti bisa memprioritaskan resiko dan memikirkan upaya mitigasi untuk level yang prioritas. Karena harapannya bila kita melakukan upaya mitigasi untuk level-level yang prioritas, level-level yang nggak prioritas mungkin bisa kita terima tanpa memikirkan, atau dengan kita mengkontrol resiko yang besar, mudah-mudahan resiko yang kecil pun akan ikut terkontrol. Nah, itulah fungsinya. Nah, bagaimana kita menentukan resiko itu sebagai suatu prioritas, kan perlu di-assess.
dengan severity assessment. Dari sekian banyak resiko yang ada, hasil identifikasi, kita lihat dari segi keseringan terjadinya. Kalau suatu resiko kita pikirkan akan sering terjadi, tentu level resiko akan semakin tinggi. Resiko tertusuk jarum, sering nggak? Oh sering kayaknya, dulu-dulu tuh sering. Seminggu bisa 5 kali, berarti resikonya akan naik grade-nya. Nah, di sini makanya akan muncul scoring probability. Kemudian, selain probability, akan kita pikirkan dampaknya. Oh, resiko tertusuk jarum mah dampaknya gede banget karena bisa mempengaruhi kelangsungan hidup pasien staf tersebut misalnya. Berarti leveling resiko akan naik lagi. Tapi beda cerita kalau severity-nya, dampaknya, kalau kena bahaya tersebut resikonya gimana? Oh, nggak apa-apa, pasiennya tuh santai aja karena dampaknya nggak berat. Ya pasti leveling resikonya akan turun. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami itu ya. Karena kita tujuannya mencari resiko-resiko yang leveling atas apa saja kita urutkan ke level yang paling rendah. Sehingga penting waktu mengakses, pikirkan probability dan pikirkan dampaknya. Caranya gimana? Ada scoringnya. Supaya nanti begitu kita ketemu scoring probability dan severity, akan muncul scoring untuk assessment-nya dan kita akan mengetahui leveling resiko tersebut. Nah, ini ada scoring dari dampak. Semakin tinggi scoringnya, dampaknya pasti akan semakin tinggi. Karena kita bicara resiko. Ya, semakin tinggi dampak, semakin tinggi leveling resiko yang mungkin muncul, berarti levelingnya akan semakin tinggi. Dan kalau untuk probability, semakin sering terjadi, scoringnya juga semakin tinggi. Kalau semakin jarang terjadi, tentu leveling dari scoring probability akan semakin tinggi, sehingga nantinya teman-teman kalikan antara dampak dan probability. Misalnya tadi, resiko pasien terpleset karena lantai puskesmas licin. Sering terjadi nggak? Kayaknya sering, soalnya lantainya sering licin karena petugasnya kalau ngepel nggak benar misalnya. Berarti oke, sangat sering. Dan dulu-dulu itu sering banget terjadi. Kita ada laporan K3 misalnya, laporan KP misalnya, atau laporan K3 karena staf misalnya. Oke, kita scoring 5. Nah, begitu kita lihat kalau kepleset, dampaknya gimana ya? Ya, bisa sampai cedera, tapi pernah juga ada yang patah tulang misalnya. Oke, kita scoring di 3 atau 4. Nah, teman-teman ketemu levelingnya, bisa tinggi atau ekstrim. Itulah contoh matrix grading, supaya nanti teman-teman bisa menentukan level dari resiko. Nah, untuk yang scoring ini akan lebih banyak pada resiko-resiko yang sifatnya klinis. Karena kita lihat cedera ringan, kematian yang seperti apa, ini kan lebih ke kritikal. Nah, yang berikutnya, kita bisa lihat dari sisi yang non-klinis. Ada beberapa scoring yang teman-teman bisa lihat, diambil dari Permenkes 25, itu terkait dampak terkait dengan tujuan program. Ini misalnya untuk resiko-resiko terkait dengan UKM misalnya. Di sini ada leveling scoringnya. Kan kalau kita mikirkan, coba kita lakukan assessment resiko, analisa resiko untuk kegiatan atau program UKM. Kan nggak ada hubungannya mungkin ya dengan cedera, kematian pasien, kan nggak. Nah, teman-teman bisa pakai scoring dampak sebagai berikut. Atau misalnya nanti terkait dengan bukan ke pasien, tapi terkait dengan continuity pelayanannya misalnya. Nah, ini teman-teman bisa pakai scoring 1-5 dengan scoring dampak terhadap pelayanan. Kalau misalnya lebih ke manajemen, ke tata kelola manajemen puskesmas, mungkin dampak kerugiannya bisa teman-teman scoring pakai ini. Jadi tenang aja untuk scoring, nggak hanya scoring dari severity oleh suatu hal yang sifatnya klinikal, tapi ada scoring yang sifatnya untuk yang non-klinis. Baik itu dari segi keuangan, kerugian, mungkin tadi terhadap capaian programnya, teman-teman bisa score. Karena manajemen risiko bukan hanya miliknya UKP atau TKPP, tapi miliknya satu Fasiankes, baik itu di manajemennya, di program-program UKM-nya, ataupun di layanan klinis pasien. Nah, ini beberapa matriks yang mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan yang ada. Nah, ini mengingatkan teman-teman bahwa tolong kategori resiko jangan hanya fokus pada resiko klinis. Karena suatu organisasi, khususnya puskesmas atau klinik, pasti punya resiko-resiko yang lain. Misalnya dari segi resiko keuangan,
dari segi resiko kepatuhan, yang paling penting pula resiko-resiko reputasi, ataupun resiko-resiko operasional. Ini ada beberapa contoh definisi, dan juga ada beberapa contoh supaya nanti teman-teman dalam tahap melakukan identifikasi risiko akan bisa lebih jelas dan lebih kacamatanya lebih melihatnya lebih luas, nggak cuma klinis, pasien, dokter, staf, perawat, enggak, tapi benar-benar global teman-teman bisa melakukan identifikasi. Nah, nanti endingnya setelah teman-teman melalui tahapan ini, harapannya nanti teman-teman bisa menyusun yang namanya register risiko, ya, atau daftar risiko, yang tentunya itu menjadi salah satu persyaratan untuk nanti teman-teman maju ke diminta oleh elemen penilaian di standar akreditasi. Jadi, tolong jangan hanya pelayanan klinis, tapi pikirkan resiko-resiko terkait dengan UKM, risiko terkait dengan sarana prasarana, risiko terkait dengan reputasi, risiko terkait dengan administrasi keuangan, dan segala macamnya. Untuk nanti teman-teman menyusul sesuatu yang namanya risk register atau daftar risiko atau sebuah tools yang fungsinya untuk mendokumentasikan semua risiko yang ada di Fasiankes tersebut, dan nanti ada tahapan untuk mengelola tiap risiko tersebut. Itulah register risiko. Nah, nanti seperti apa contohnya akan saya tunjukkan, tapi di dalam isi register risiko ini akan ada unit kerjanya, identifikasi risiko yang mungkin terjadi, tingkatan risiko levelingnya, kemudian penyebabnya apa, akibatnya apa, supaya nanti begitu teman-teman sudah mengidentifikasi penyebab dan akibatnya, teman-teman akan bisa memikirkan upaya penanganan pencegahannya. Dan tentu ada penanggung jawab terkait dengan controlling risiko tersebut. Nah, ini adalah contoh register risiko. Jangan lupa, jangan hanya untuk layanan klinis, tapi untuk setiap sektor layanan, setiap sektor kegiatan, mohon itu juga diidentifikasi dan dimasukkan di dalam register risiko. Nah, berikutnya, nanti kalau teman-teman baca atau nanti bersama Dr. Lilis, memang yang diminta nggak cuma register risiko saja loh, tapi akan diminta bagaimana teman-teman membuat profil risiko. Kalau kita bicara profil risiko, dari register risiko yang segitu banyaknya, karena kita harus mengidentifikasi semua risiko yang muncul di masing-masing unit, nah, Fasiankes bisa memilih risiko yang prioritas untuk dijadikan profil risiko. Ya, jadi di sini akan muncul kategori risikonya apa, contohnya clinical, reputasi, kebijakan, operasional, pernyataan risikonya apa, akar penyebabnya apa. Makanya penting juga waktu melakukan manajemen risiko, teman-teman bisa melakukan root cause analysis untuk melihat risiko itu, akarnya apa. Kemudian ada scoring dampak probability dan controllability atau kesiapan sistem, untuk nanti teman-teman scoring dan di ranking. Ya, jadi kasarnya begini. Dari register risiko sebuah Fasiankes, ada 1000 risiko yang mungkin terjadi. Terus kita prioritaskan, Fasiankes saya mau memprioritaskan untuk yang band, yang warnanya merah aja. Di sort yang merah, masukin jadi profil risiko, boleh. Di sort yang merah, masukin profil risiko dari 1000, kok masih 100 ya? Kayaknya nggak mampu laksana deh kalau 100 itu mau kita upayakan mitigasi. Dikecilkan lagi misalnya jadi 5 atau 10, boleh nggak? Boleh. Silakan teman-teman pilih. Karena resiko itu ada selera resiko. Resiko mana yang mau dipilih oleh Fasiankes tersebut. Jadi itulah kira-kiranya kalau kita bicara tentang profil resiko. Nanti akan dibantu bagaimana penyusunannya dan seperti apa dokumennya. Kalau ini kan dokumen draft yang kosong, belum ada isinya. Nah, nanti seperti apa isinya tentu akan dibantu oleh Dr. Lilis. Nah, sebelum saya masuk ke materi berikutnya, dalam kita bicara tools untuk risk assessment ini, ada juga selain register risiko dan profil risiko yang teman-teman harus susun, nanti teman-teman juga harus menyusun yang namanya HVA atau Hazard Vulnerability Assessment, di mana memang dikembangkan awalnya memang untuk rumah sakit terkait dengan disaster atau bencana dan terkait dengan K3. Nah, nanti waktu kita bicara tentang standar akreditasi yang dijelaskan Dr. Lilis juga, teman-teman akan diminta menyusun ini, yang kaitannya memang di standarnya MFK sebagai salah satu dasar untuk menyusun disaster
plan atau nanti lebih singkatnya menjadi suatu contingency plan. Karena tujuannya kita tahu bahwa kalau kita bicara disaster atau bencana, nah ada banyak resiko di masing-masing Fasiankes. Sehingga nanti ada tools-nya seperti ini atau HVA, di mana kurang lebih prinsipnya sama. Kalau kita mengakses suatu resiko, tentu harus bisa mengidentifikasi resikonya apa saja. Contoh bencana yang mungkin terjadi di wilayah kerja kita apa saja. Kemudian kita akan melihat dampaknya seperti apa, pasti akan lihat dampak, kemudian probability, dan di sini kesiapannya. Kesiapan terkait dengan perencanaan, respon internal, respon eksternal. Jadi secara umum sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan risk assessment pasti akan muncul pertanyaan leveling probability, leveling dampak, 2 ini minimal, ditambahkan pula leveling siap nggak Fasiankes tersebut menghadapi dampak. Akan tetapi mengingatkan, kesiapan ini scoringnya berbanding terbalik dengan dampak. Semakin tinggi skor dampak, berarti kan dampaknya semakin berat, resikonya semakin berat. Semakin nanti kalau kita bicara sistem, semakin siap sistem tersebut, tentu resikonya semakin minimal. Karena kita udah siap menghadapi resiko tersebut. Jadi itu makanya berbanding terbalik, hati-hati waktu nanti teman-teman melakukan input scoring. Ini HVA, yang nanti akan memang walaupun fungsinya banyak, tapi untuk dalam standarisasi kita akan difokuskan untuk teman-teman melakukan manajemen risiko untuk kemungkinan bencana. Nah, yang kedua yang nanti teman-teman harus susun juga ada tools yang namanya FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Di mana apa sih sebetulnya FMEA? Sama, ini ada suatu tools untuk manajemen risiko. Tapi ada penekanannya di mana nanti teman-teman di sini dikatakan bahwa FMEA itu mengkaji apa? Mengkaji prosedur, suatu proses, prosedur, alur kerja. Kita punya suatu alur kerja, di setiap tahapan alur, setiap tahapan SOP, kenalilah modus kegagalan, kemungkinan kegagalan yang ada per step, kemudian cari kenapa bisa gagal, cari akibatnya apa bisa gagal, cari solusi untuk mencegah biar nggak gagal. Sehingga nanti akan ada suatu redesign proses. Jadi kalau kita bicara FMEA, spesifik mengatakan bahwa akan mengkaji prosedur yang ada saat ini, proses, prosedur, alur kerja yang ada saat ini, di FMEA, di redesign dengan tadi, untuk menghasilkan suatu prosedur yang lebih bagus, yang minimal dari kesalahan. Itulah FMEA. Dari yang mungkin SOP-nya tadinya 3, yuk kita FMEA, yuk supaya nggak banyak kegagalan dari SOP itu, menjadi SOP yang mungkin jadi 10, mungkin jadi 8 step, yang harapannya meminimalkan resiko dengan adanya kita perbaikan dari step-step yang ada. Mudah-mudahan sekilas teman-teman sudah paham terkait dengan FMEA, walaupun nanti mungkin akan banyak ditunjukkan langkah-langkah dan seperti apa sih dokumen kalau kita menyusun FMEA. Tapi prinsipnya tadi, gambarkan alur proses yang ada sekarang, kenali kemungkinan kegagalannya, kenali penyebabnya, kenali akibatnya, supaya lahirlah suatu proses yang baru. Sekilas saya akan gambarkan, kayaknya masih ada waktu sedikit karena nanti risk control cukup cepat. Jadi, contoh alur proses yang mungkin semua orang tahu, saya suka mengambil contoh itu adalah alur proses membuat kopi, karena ayah saya hobi sekali bikin kopi. Contoh alur proses yang mau saya redesign adalah SOP bikin kopi. Langkah pertama, siapkan air panas. Langkah kedua, siapkan kopi. Langkah ketiga, sajikan. Itu simple SOP yang mau kita perbaiki. Kenapa? Karena ayah saya hobi sekali kopi, penikmat kopi, sehingga mungkin kalau kopinya nggak enak, severity-nya besar. Probability-nya karena sering bikin kopi, probability-nya tinggi. Sehingga SOP bikin kopi ini menjadi prioritas resiko karena resikonya itu suatu resiko yang besar. Itu ya alurnya. Nah, contoh di dalam alur bikin kopi, pertama, langkah pertama bikin air panas. Siapkan air. Ada kegagalan nggak? Oh ada. Kalau nyiapin air, airnya bisa nggak panas, airnya bisa kotor, airnya bisa kurang. Failure mode.
Penyebab terjadinya airnya nggak panas karena kita nggak ukur suhunya. Airnya nggak panas karena kita nggak punya termos pemanas. Airnya kurang karena kita mungkin yang disiapkan kurang. Itu beberapa penyebab. Akibatnya apa? Kalau airnya nggak panas, tentu kopinya nggak larut semua dong. Nah, kita udah mengenali. Dari step pertama nyiapin air, ada banyak sekali kegagalan yang mungkin muncul. Kenapanya udah tahu, akibatnya udah tahu. Baru step itu. Untuk setiap step, lakukanlah hal yang sama. Siapkan kopi. Modus kegagalannya apa? Kopinya expired, kopinya nggak enak, kopinya kurang, muncul fail mode lagi. Selanjutnya lakukanlah. Dari semuanya itu analisa. Apa ya upaya supaya kita bisa menyiapkan airnya panas? Apa upaya supaya kita bisa memastikan kegagalan tadi kopinya kadaluarsa, nggak kadaluarsa? Oh, kalau airnya panas, supaya panas, oke kita ukur suhu ya. Supaya kopinya kita pastikan nggak kadaluarsa, kita cek dulu ya di kemasannya. Dari semuanya itu akan muncul SOP baru. Dari yang tadinya cuma siapkan air, siapkan kopi, aduk-aduk sajikan, mungkin jadi siapkan air, ukur temperatur air, kemudian siapkan kopi, pastikan tanggal kadaluarsa di kopi, baru aduk-aduk. Itulah contoh FMEA yang simple, yang mudah-mudahan teman-teman akan bisa melihat gambarannya. Oh, maksudnya FMEA itu seperti itu. Dari SOP yang banyak sekali kemungkinan kegagalan, diredesain dengan FMEA menjadi SOP yang lebih baik, yang minimal kegagalan, minimal resiko. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau kita bicara tentang manajemen resiko, dan saya mohon izin untuk melanjutkan ke yang berikutnya, yaitu mengenai risk control. Oke, saya langsung lanjut ya. Monggo, Bu El. Siap. Oke, kita masuk ke materi berikutnya adalah bagaimana kita melakukan controlling atau mengelola risiko. Jadi, tadi kita udah sampai ke proses apa sih sebetulnya konsep risiko, tahapan mengidentifikasi, mengetahui risiko yang mungkin terjadi di organisasi kita, di unit kita. Kita sudah menganalisa dengan risk grading matrix atau risk assessment atau severity assessment. Kemudian kita sudah bisa menentukan leveling. Nah, kemudian kita mengevaluasi, menilai perlu nggak dikelola risikonya. Kalau memang perlu dikelola, masuklah kita di sini yang namanya bagaimana melakukan pengelolaan risiko. Nah, kalau kita bicara pengelolaan risiko, nanti kita akan lihat ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan. Kembali tentu harus paham betul apa sih risiko-risiko terbesar, dan nanti kita harus tahu bagaimana kita melakukan pengelolaannya. Jadi kita akan masuk di risk treatment di sini. Karena ini tadi sesi yang pertama sudah, kita masuk di sini ya teman-teman. Oke. Sebagai gambaran, kalau kita bicara bagaimana kita melakukan pengelolaan, ini kembali kita akan melihat dalam kita mengelola suatu resiko, jangan lupakan yang tadi. Jangan lupakan terkait dengan severity assessment-nya. Jangan lupakan terkait dengan leveling dari probability dan severity. Karena dari situ kita akan bisa menjadi dasar untuk menentukan bagaimana pengelolaan risikonya. Sebagai contoh begini, pada suatu ketika, misalnya kita ketemu dengan suatu bahaya yang akan muncul risikonya. Contoh, kalau kita melihat di depan kita ada selokan, itu bahaya nggak? Bahaya. Risikonya apa? Kecemplung, kecebur. Kalau kita melihat selokannya adalah selokan yang pendek, oh kemungkinan saya kecebur kecil, probability-nya low. Oh kemungkinan saya kecebur dan selokannya itu ternyata nggak dalam, kalaupun saya kecebur, paling cuma basah aja, jadi dampaknya severity-nya ringan. Kalau kita menemui resiko yang low probability, low impact,
Makanya udah terima aja, nggak usah mikir bangun jembatan supaya bisa sampai di ujung di tepi selokan itu, nggak perlu. Karena kemungkinan kecebur kecil, kalaupun kecebur nggak apa-apa. Jadi low probability, low impact, accept aja, terima aja. Beda cerita. Saya nggak jelasin semua, beda cerita. Kalau kita menemui suatu selokan yang jaraknya pendek, tapi dalam, udah gitu di dalamnya ada buaya. Nah, perlu dipikirkan lagi nggak? Oh, perlu. Pendek, berarti kemungkinan saya kecebur, probability-nya rendah karena pendek. Tapi begitu kita lihat ke dalam, wih, dalam ya, dan ada buayanya. Kalau saya kecebur, dampaknya bagaimana ya? Oh, parah banget saya bisa digigit buaya. Berarti high impact. Low probability, high impact. Kalau ada probability yang low, tapi impact-nya tinggi, nah perlu kita pikirkan upaya mitigasi. Jadi penting waktu kita melakukan severity assessment, itu juga menjadi dasar kita menentukan rencana pengelolaan risiko. Nah, di sini nanti kita akan bahas. Untuk mengelola risiko ada dua, mulai dari risk control dan risk financing. Nah, nanti apa bedanya? Kita akan kupas satu persatu. Apa sih risk control? Apa sih risk financing? Boleh pilih salah satu nggak? Nah, kita akan lihat. Di sini, kendali risiko itu apa? Bagaimana teman-teman mempertahankan, memodifikasi risiko, sehingga mitigasi risiko, controlling risiko, harapannya kita bisa mencapai tujuan dengan risiko-risiko yang lebih rendah. Sehingga nanti boleh nggak kalau kita pilihannya menghindari aja, nggak usah, boleh. Pilihannya menerima aja, nggak usah mikir upaya mitigasi, boleh nggak? Boleh. Silahkan teman-teman tentukan sendiri terkait dengan risiko-risiko yang teman-teman hadapi. Bisa seperti apa mengkontrolingnya, bisa nggak ambil risiko, bisa mengabaikan, bisa menerima saja, bisa juga dengan mengurangi kemungkinan atau probability, mengurangi dampaknya, itu banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kalau zaman COVID, mungkin teman-teman sudah sering lihat hierarchy of control. Ini adalah suatu bagian dari controlling risiko juga, yang seringkali digunakan oleh teman-teman kita di K3. Boleh nggak waktu teman-teman nanti memikirkan manajemen risiko untuk controlling risiko teman-teman menggunakan sistem ini? Boleh sekali. Nah, kalau kita bicara hierarchy of control, ada beberapa tahapannya. Mulai dari elimination, substitution, engineering control, administrative control, dan PPE. Kayak zaman kita COVID, elimination menghilangkan hazardnya. Hazardnya dihilangkan, COVID-nya dihilangkan, misalnya dengan vaksinasi misalnya. Kemudian substitution, mereplace. Bahayanya kita ganti. Resiko keracunan karena penggunaan asbes di Fasiankes. Substitutnya jangan pakai asbes ya. Kita ganti yang lain bahannya, itu substitut. Engineering control, mengisolasi, menjauhkan dari bahaya. Boleh nggak? Boleh. Administrative control, memitigasi risiko dengan kita mengubah perilaku dari staf kita. Bisa nggak? Bisa. Dan yang terakhir, penggunaan APD. Itu adalah contoh dari bagaimana teman-teman mengendalikan risiko terkait dengan terpapar coronavirus sehingga terkena penyakit COVID misalnya. Itu betul. Silahkan gunakan itu. Boleh nggak? Boleh sekali. Ini beberapa contoh. Nah, untuk yang lain, kita menggunakan yang risk control, risk financing, boleh nggak? Boleh juga. Silahkan teman-teman tentukan. Yang penting muncul, saya mau mengelola risikonya seperti apa. Nah, kalau dari risk management di sini yang risk control dan risk financing, kita lihat dulu. Apa sih sebetulnya artinya risk control? Risk control adalah upaya untuk mempertahankan dan memodifikasi risiko. Kalau risk financing, ini lebih pada bagaimana menyediakan dana dari segi finansialnya. Boleh pilih salah satu enggak? Tentunya sih dua-duanya bersangkutan, terintegrasi. Karena dalam kita mengontrol risiko, tentu harus mempertimbangkan juga dari sisi finansialnya. Ya, jadi kita masuk ke yang pertama. Dari controlling risiko. Yang pertama, risk avoidance. Risk avoidance itu menghindari. Jadi, karena risikonya terlalu besar,
di mana dampaknya gede banget, dan kemungkinan terjadinya juga gede banget, udahlah saya nggak jadi ambil risiko tersebut. Boleh nggak? Boleh. Jadi di ghosting aja resikonya supaya nggak terjadi. Itu salah satu bagian dari controlling. Bukan kita terus kabur dari resiko, enggak. Tapi kita sudah memikirkan dengan intelijensi bahwa itu nggak worth it. Cost benefit-nya nggak sesuai, abaikan. Itu boleh. Yang kedua, cara yang kedua adalah dengan loss prevention. Kalau kita bicara loss prevention, kita tahu ya, risiko itu dampak probability. Loss prevention mengurangi probability-nya, mengurangi frekuensinya. Ya, lebih pada gimana mengurangi frekuensinya. Contoh misalnya, resiko naik pesawat, pesawatnya jatuh, menyebabkan begitulah. Gimana cara mengurangi dari segi frekuensinya? Maksudnya gimana? Oke, karena misalnya saya sering terbang ke Jakarta setahun misalnya 20 kali. Untuk mengurangi resiko itu saya kurangin deh jadi 10 kali frekuensinya. Supaya dari segi resiko diturunkan frekuensinya. Itu salah satu contoh secara umum. Nah, kalau di Fasiankes seperti apa? Nah, bisa dengan melakukan inspeksi berkala, mengurangi kemungkinan terjadinya konsleting yang mengakibatkan kebakaran di Fasiankes, kita inspeksi berkala sehingga probability-nya akan menurun. Hand hygiene itu juga sebagai bagian dari upaya controlling resiko dengan loss prevention, mengurangi probability, mengurangi resiko transmisi dengan kita melakukan hand hygiene yang harapannya bisa mengurangi probability dari transmisi penyakit dan segala macam kegiatan. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa membedakan. Oh, yang pertama avoid, hindari, ghosting itu resiko. Yang kedua, loss prevention dengan mengurangi probability-nya, kemungkinan terjadinya. Nah, yang berikutnya, loss reduction. Reduction itu mengurangi apanya? Severity-nya, dampaknya. Dari suatu resiko kebakaran. Kita sudah kurangi dengan cara loss prevention, dengan mengurangi probability-nya, kita sudah maintenance, checking terus supaya probability-nya menurun. Dari segi severity-nya kita kurangin, misalnya bagaimana mengurangi severity atau dampak dari kebakaran. Oh, kita siapin sprinkle, kita siapin APAR. Jadi kalau sampai terjadi kebakaran, kita bisa mengurangi dampak kebakarannya. Dari yang mungkin kalau dibiarin aja, satu puskesmas amit-amit bisa kebakar. Tapi kalau kita udah punya sprinkle, ya nggak satu puskesmas lah, mungkin api kecil udah langsung mati, sehingga dampak kebakarannya paling cuma hanya kebakar di satu titik. Itulah loss reduction, mengurangi severity, keparahan, dampak dari resiko, dari bahaya yang menghasilkan risiko yang ada. Udah punya 3 ya, risk avoidance, reduction, kemudian prevention. Nah, kita masuk yang berikutnya. Kemungkinan berikutnya adalah segregasi. Dalam segregasi ada 2. Kita bisa melakukan separasi, kita bisa melakukan duplikasi. Maksudnya gimana? Resiko resiko aset berharga puskesmas hilang, contohnya, resiko kerusakan obat-obat di Fasiankes atau pencurian obat di Fasiankes. Karena kita punya resiko tersebut, gimana yang ngurangi secara loss reduction, loss prevention? Kayaknya agak susah ya. Kayak kita pakai sistem segregasi aja. Maksudnya gimana segregasi? Kita pisahkan, kita bagi. Dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Maksudnya gimana? Kita tabung, kayak tabungan, dibikin di tabungan bank satu, bank lain. Kalau sampai terjadi kerugian, pencurian, bla bla bla, paling nggak masih ada aset yang setengahnya. Obat juga begitu misalnya. Saya mau bikin ada ruang farmasi, ada farmasi satelit. Jadi kalau yang ini hilang, yang ini habis, masih ada yang satunya. Itu separasi. Nah, kalau yang satu lagi namanya duplikasi. Maksudnya apa duplikasi? Ya, duplication. Menduplikasi, membackup. Kemungkinan terjadinya kehilangan data Fasiankes karena kerusakan server. Terus gimana dong? Kita pakai sistem duplikasi aja. Maksudnya gimana? Kita punya sistem informasi, sistem rekam medis yang ERM yang ada,
kita duplicate ya ke cloud. Kita duplicate ya masih bentuk manual. Sehingga kalau sampai ngehang, kalau sampai ada apa-apa, kami masih punya backup. Baik itu bisa di cloud, kita punya backup manual. Itulah contoh-contoh upaya mitigasi yang berikutnya. Tadi risk avoidance, loss prevention, kemudian loss reduction, kemudian kita punya yang namanya segregasi dipisah, dan duplication diduplicate. Nah, dan yang terakhir adalah contact transfer. Ada resiko-resiko yang mungkin besar, nggak bisa di-avoid, tapi kita nggak punya sumber daya untuk memitigasi. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Transfer. Transfer kemana? Paling mudah sih ke dinas kesehatan ya. Atau kita bisa ke pihak ketiga. Kita bisa dengan kontrak misalnya KSU dan segala macamnya. Atau insurance, itu juga bisa. Jadi itulah transfer. Jadi teman-teman sudah punya dari avoidance, loss prevention, loss reduction, segregation, duplication, dan transfer. Itu risk control. Nah, sekarang kita masuk ke risk financing. Di dalam risk financing atau pembelanjaan atau pengelolaan dananya ada dua, dengan transfer atau dengan retensi. Nah, apa bedanya? Kalau transfer itu memindahkan risiko. Jadi transferlah ke eksternal, supaya yang membayari adalah sisi eksternal aja. Jadi bisa yang sifatnya insurance, asuransi, atau sifatnya yang non-asuransi. Tapi bedanya dengan risk retention, itu udahlah tanggung di retensi, ditanggung diri sendiri. Bukan ditransfer ke orang lain, tapi kita tanggung sendiri. Nah, gimana pembiayaan yang ditanggung sendiri? Ada dua cara. Bisa dengan plan, jadi disisihkan, ditabungkan, disiapkan. Bisa juga yang tidak disiapkan. Jadi udahlah peduli amat deh, pokoknya kalau ada resiko yang amit-amit terjadi ya sudah, bayar aja. Tapi ada lagi yang sistemnya udahlah saya mau nabung sebulan segini, biar kalau sampai ada resiko sudah diperhitungkan, kita udah punya tabungannya. Itulah risk retention. Tapi yang membiayai adalah, yang menanggung adalah diri sendiri. Tidak mengalihkan ke pihak lain, tidak mengalihkan ke asuransi. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah punya gambaran yang lengkap. Nah, ada satu hint atau satu tips supaya nanti teman-teman bisa agak lebih mudah memikirkan. Contohnya begini. Kalau kita bicara sebuah risiko, selalu ya risiko itu untuk leveling, untuk segala macam, untuk dasarnya kita akan pasti bicara tentang frekuensi, probability, dan severity. Nah, pada satu ketika, bila teman-teman melihat resiko yang mungkin terjadi di unit kerja saya, frekuensinya rendah, jarang banget terjadi. Terus kita lihat severity-nya, oh severity-nya low, kayaknya kalaupun terjadi nggak banyak ruginya, paling gitu-gitu doang, atau paling juga biaya yang dibutuhin segini. Apa manajemen yang dilakukan, controllingnya? Udah risk retention aja, dengan acceptance. Jadi diterima aja, udah siapin aja dananya, paling juga ruginya dikit, bayar aja. Tapi beda cerita, bila frekuensinya tinggi, ada resiko yang frekuensinya tinggi karena kita perkirakan akan bisa sering terjadi, tapi severity-nya, keparahannya rendah, nah mungkin kita bisa lakukan dengan loss control atau loss retention sorry. Loss control berarti kita melakukan controllingnya seperti apa tadi, kemudian retention karena kita bisa melakukan mitigasi dengan cara-cara yang tadi. Nah, kalau suatu frekuensinya jarang terjadi, tapi dampaknya cukup besar dari segi keuangan ataupun dampak yang lain, mungkin perlu ditimbangkan untuk dilakukan penggunaan asuransi atau insurance. Yang terakhir, mohon teman-teman nanti coba pertimbangkan kalau memang bisa ya, bila ketemu suatu resiko yang mungkin terjadinya gede banget, bisa setiap minggu, setiap bulan. Terus severity-nya kalau terjadi itu aduh parah sekali. Nah, manajemennya apa yang bisa teman-teman lakukan? Sebisa mungkin kalau itu memang bisa tidak melanggar peraturan perundangan yang ada, hindari aja, avoidance. Jangan deket-deket.
Jangan dekat-dekat dengan bahaya, jangan sampai ada suatu exposure sehingga risiko itu tidak mengenai teman-teman. Jadi nanti setelah teman-teman sudah punya risk treatment, perlakuan yang sudah dipikirkan, jadi sudah mengakses, tentu nanti teman-teman akan melihat. Lihatlah evaluasi. Makanya nanti di standar akan dijelaskan Dr. Lilis bahwa ada proses monitoring dan evaluasi yang teman-teman harus lakukan. Begitu teman-teman sudah punya planning untuk risk treatment, begitu sudah nampak, teman-teman kan monitor benar nggak dilakukan, monitor hasilnya seperti apa, resikonya muncul atau tidak, evaluasi. Oh, kita sudah treatment seperti ini, kita sudah treatment dengan hand hygiene terus-terusan nih, dengan prinsip kita mau melakukan loss prevention. Begitu dievaluasi, kok masih ya sering terjadi HAIS misalnya. Nah, teman-teman lihat, hasilnya residual risk, sisanya risiko yang muncul itu tolerable nggak? Diterima nggak? Kalau diterima ya sudah, berarti teman-teman oke, risk treatment-nya terusin aja. Akan tetapi begitu kita melihat residual risk, setelah kita treatment risiko itu dengan loss prevention dan sebagainya macamnya, kita lihat masih ada risiko yang muncul, sisa risiko, residual risk, dan itu tidak tolerable, pikirkanlah risk treatment yang lain. Karena kalau tidak dapat diterima, tidak tolerable, masa dibiarin kan nggak? Pikirkan kembali lagi ke step menentukan risk treatment, controlling risiko, dan financing apa yang sesuai. Kemudian bila sudah menentukan treatment yang lain, lakukanlah dan lihat kembali. Jadi kayak MONEF akan MONEF terus, PDCA, PDSA itu juga di mana-mana akan muncul, sehingga begitu kita sudah menemukan risk treatment yang lain, mirip kayak CQI kan, coba lihat apakah itu bisa menurunkan resiko sampai pada tahap residual risk yang ada bisa diterima. Berarti risk treatment teman-teman berhasil. Jangan berhenti sampai, oke, kami sudah memikirkan risk treatment yang keren, dengan begini, terus sudah dibiarin aja. Itu belum selesai. Padahal teman-teman ada baru di tahap ini. Risk treatment yang pertama. Padahal yang kita minta, bukan kita minta, yang seharusnya, yang juga diminta standar adalah sampai pada di sini. Apakah treatment yang kita pikirkan sudah sesuai, sudah cukup, dan sudah sampai pada residual risk yang levelingnya tolerable, yang dapat diterima. Karena kita bicara risiko. Nah, sebagai penutup, mengingatkan kembali, ada suatu, Murphy's Law bilang begini, anything that can go wrong, will go wrong. Maksudnya bukan nyumpain ya, apapun yang bisa terjadi bakal terjadi loh, enggak. Tapi itu menjadi konsep kita berpikir, apapun yang terjadi itu benar-benar bisa. Sehingga mindset kita akan berpikir bagaimana caranya kalau itu supaya itu nggak beneran terjadi, kita lakukan upaya-upaya controlling tadi, dan nantinya kalau sampai itu terjadi, teman-teman juga harus bisa melakukan upaya-upaya penanganan pertama. Itulah konsep dari risk management. Mudah-mudahan mudah dimengerti oleh teman-teman, dan mudah-mudahan ini semua bisa nanti teman-teman terapkan di Fasiankes teman-teman, baik itu di puskesmas atau klinik. Karena benar-benar manajemen risiko itu menjadi dasar, fondasi dalam kita mengerjakan apapun. Makanya kalau nanti teman-teman baca di standar, akan muncul bahwa manajemen risiko itu menjadi salah satu masukan, salah satu input waktu kita merencanakan segala sesuatu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapannya teman-teman bisa memanage risiko yang mungkin ada terjadi di Fasiankes teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Gigi Uki selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ella atas paparannya dan penyampaiannya yang sangat bermutu dan bermanfaat untuk kami semua. Kita masih ada waktu 9.30, jadi masih ada 19 menit lagi. Dr. Ella, kita tanya jawab ya. Ini nanti monggo Mbak Inayah mungkin bisa di-share pertanyaannya. Apa saya bacakan sini?
Oke, sebentar. Ini nih udah Mbak Inayah mau share. Ditunggu ya. Nah, dokter, ini nomor dari Puskesmas Tambah Catur, Puskesmas Tamban Catur yuk. Nur Hasanah, apakah untuk pelayanan klinis register resiko dibuat di masing-masing ruangan? Oke. Ya, terima kasih Dokter Ki. Jadi betul. Jadi masing-masing unit kerja, masing-masing layanan, masing-masing program itu harus membuat. Karena resiko itu kan dimanapun kita berada, dimanapun pasti akan ada resiko. Jadi perlu nanti membuat. Gitu ya, dari Mbak Nur Hasanah. Ya, terima kasih. Jadi harus masing-masing membuatnya. Ini dari Sapuran, Puskesmas Sapuran. Apakah semua risiko yang sudah terjadi dilaporkan dengan form IKP dan ditulis juga di register resiko? Jadi double pelaporan atau bagaimana ini, dokter? Oke, terima kasih. Jadi nanti sesi berikutnya kan kita akan banyak belajar tentang KP ya. Tapi prinsipnya begini, resiko itu kan uncertainty. Resiko itu mungkin terjadi. Resiko itu bisa dari yang pernah terjadi akan terjadi lagi, bisa yang belum pernah terjadi akan terjadi. Kalau suatu resiko misalnya terjadi itu menjadi suatu insiden, baik itu insiden keselamatan pasien atau insiden K3, perlu dilaporkan nggak? Iya, tentu saja perlu dilaporkan. Baik itu nanti sifatnya yang internal atau eksternal. Begitu ada insiden terjadi di Fasiankes teman-teman, ada bentuk pelaporannya. Tujuan pelaporan nanti pasti akan dijelaskan bukan untuk blaming, tapi untuk bagaimana memperbaiki supaya nggak terjadi lagi. Laporkanlah itu sesuai dengan urutannya ya, sesuai dengan alurnya itu insiden. Nah, perlu nggak dimasukin ke register resiko? Nah, waktu tadi teman-teman melakukan identifikasi untuk membuat register resiko, teman-teman mesti memikirkan kembali. Dulu pernah terjadi loh insiden obat tetes mata ketukar dengan tetes telinga. Resiko itu bisa terjadi nggak? Lagi nggak? Nah, kalau memang itu bisa terjadi lagi, masukkanlah di register resiko. Jadi, satu hal, satu kejadian, itu bisa untuk nanti sebagai suatu IKP yang bisa menjadi masuk ke daftar risiko kalau teman-teman memikirkan, memutuskan bahwa itu bisa terjadi lagi. Itu resiko yang perlu di list masuk dalam daftar risiko. Jadi memang kesannya double, tapi pemaknaannya, fungsinya, pemenuhan standarnya itu memang harus dilakukan oleh teman-teman. Gitu ya, dari Puskesmas Sapuran. Nah, ya, terima kasih. Ini dari Puskesmas Gandrung Mangu 2. Izin bertanya, apakah program manajemen risiko itu mengambil rencana kegiatan dari register risiko HVA dan FMEA? Terima kasih. Oke, terima kasih. Izin bertanya, saya ulang ya, program manajemen risiko mengambil rencana. Iya. Jadi betul sekali, benang merahnya sudah muncul ya. Jadi memang kan prinsipnya tadi saya sampaikan ya, teman-teman kalau mau melakukan sesuatu, salah satu pemikiran selain regulasi mengharuskan, kan teman-teman harus sudah siap dengan manajemen. Ya. Jadi, hilang suaranya dokter. Jelas nggak suara saya? Masih nge-freeze? Ya, sudah. Oke, udah ya. Jadi benar bahwa program manajemen risiko nanti dari register risiko itu menjadi dasar untuk menyusun manajemen risiko. Dari HVA itu menjadi dasar untuk nanti teman-teman menyusun program MFK. Dari IKRA, tadi saya belum nggak banyak nyinggung IKRA, akan menjadi dasar untuk teman-teman menyusun sebagai bagian dari dasar untuk menyusun program PPI. Gitu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih Dr. Ella. Jadi teman-teman ini ya bisa dibagi ya Dr. Ella ya masing-masing ya. Puskesmas Keling 1, izin untuk jelaskan kembali nanti terkait penyusunan profil resiko diambil dari register resiko yang gradingnya seperti apa? Oke, jadi kalau nanti di standar akan banyak dijelaskan Dr. Lilis ya, bahwa prinsipnya silahkan mana yang menjadi prioritas, masukkanlah itu menjadi profil resiko. Kalau teman-teman baca Permenkesnya, nanti kan akan dibilang, oke, kita bisa pakai sistemnya dengan peta resiko. Jadi kayak dibikin peta resiko itu kayak tabel,
tabel ya, grafik ya. Probability, severity, teman-teman tarik garis, mana yang sebarannya di yang lebih dari garis itu diambil menjadi profil resiko, itu bisa. Tapi banyak juga. Atau teman-teman ambil, oke, kami ambil yang bandnya merah. Dari teman-teman nanti nyusun register resiko, yang register resiko saya memang nggak saya warnain band, tapi nanti yang ditunjukkan oleh Dr. Lilis mungkin ada yang band. Nah, teman-teman ambil prioritas yang akan saya masukkan profil resiko tentunya yang sifatnya merah, karena itu sifatnya levelingnya high risk sekali, sehingga harus saya ambil menjadi profil resiko. Itu juga boleh. Jadi teman-teman silahkan tetapkan, karena tidak dipersyaratkan misalnya profil resiko harus minimal 100, itu enggak. Tapi yang penting prioritaskan resiko yang sudah teridentifikasi di risk register untuk diangkat menjadi profil risiko puskesmas teman-teman. Caranya begitu ya, dan betul diambil dari register risiko karena disitulah identifikasi risiko itu sudah dilakukan. Mungkin gitu, Dokter Ruki. Terima kasih, Dr. Ella. Nomor 5, puskesmas tambak promo. Apakah dalam menentukan profil resiko dibutuhkan kesepakatan oleh manajemen puskesmas atau hanya pemegang program saja? Terima kasih. Oke, jadi kan sistemnya begini ya sebetulnya. Manajemen risiko kan menjadi program manajemen risiko kan program satu puskesmas atau satu fasyankes ya, di mana inputnya itu kan dari masing-masing unit. Masing-masing unit mengirimkan ini register risiko kami. Tim manajemen risiko atau koordinator manajemen risiko bukan yang membuatkan ya, mengingatkan lagi, bukan yang membuatkan, tapi mengkoordinir, menyatukan. Kemudian setelah tersatukan, tentu harus bersama-sama kita menentukan apa ya profil risiko puskesmas, karena namanya profil risiko puskesmas kan. Jadi atau profil risiko puskesmas atau fasyankes, sehingga yuk sama-sama kita pikirkan. Makanya sebetulnya kan memang harusnya dilakukan pertemuan-pertemuan. Boleh disisipkan di dalam logmin, silakan, di mana perlu keterlibatan semua orang untuk sama-sama memutuskan, menyepakati, oke, ini adalah profil risiko kita. Gitu ya. Jadi bukan terus salah satu yang menentukan atau PJ yang menentukan, enggak. Butuh keterlibatan bersama karena kita mau mengusung profil risiko ini untuk sama-sama berupaya melakukan upaya-upaya controlling risiko dengan benar. Begitu. Ya, terima kasih Dr. Ella. Nomor 6 ini dari Puskesmas Bandung. Untuk menganalisis resiko, bagaimana caranya menentukan apakah suatu resiko itu dapat diterima atau harus kita analisis dengan FMEA? Apakah semua resiko harus dilakukan analisis FMEA? Jadi begini, FMEA agak berbeda ya, karena prinsip FMEA tadi ya, yang proses yang high risk, kita redesign dengan FMEA menjadikan suatu proses yang baru atau SOP yang baru. Nah, bagaimana teman-teman menentukan risiko itu acceptable atau enggak, makanya dikatakan bahwa kayak kita bicara taste, selera risiko. Jadi batasan seperti apa sih acceptable itu tergantung dari masing-masing unit. Saya punya risiko sebanyak 200 misalnya di unit kerja saya. Saya punya mana yang acceptable itu bisa ditentukan. Cara pemikirannya dengan yang low risk, low risk, yang low probability, low severity, pastinya itu kemungkinan besar acceptable, bisa diterima. Nah, dengan seperti itu teman-teman bisa melakukan leveling, dengan seperti itu bisa menentukan selera risiko. Sejauh mana suatu risiko itu acceptable. Itu terserah. Namanya selera kan selera masing-masing ya, jadi silahkan teman-teman tetapkan. Tapi tentu ada dasar penetapan, dasar penerimaan. Nah, apakah itu dianalisa dengan FMEA? Itu ceritanya agak berbeda. Dari risk, kalau FMEA itu lebih pada meredesain proses yang risiko tinggi. Jadi kalau nanti kita hubungkan dengan standar, contoh ya, dari 1000 risiko yang muncul di register risiko, mungkin yang band gradingnya biru hijau, karena mungkin akan lebih low probability, low severity, atau kemungkinan terjadinya rendah, dampaknya rendah, kita terima saja ya, acceptance, diterima. Nah, yang tinggi-tinggi, yang mungkin di scoring, diurutkan prioritasnya, merah, kuning, hijau, kemudian kan ada scoringnya ya, merah, ranking 1. Nah, teman-teman misalnya mengambil, oke, yang ranking 1 sampai ranking 5, kami ambil menjadi profil risiko puskesmas.
Saya udah ketemu 5. Nah, di antara ini, salah satu upaya mitigasinya, mana yang bisa dilakukan dengan FMEA? Maksudnya gimana? Dari 5 resiko yang mungkin, misalnya resiko obat, resiko terjadinya insiden di mana obat tertukar, misalnya, atau HA yang tidak sesuai, atau segala macam. Nah, misalnya itu menjadi prioritas utama. Kalau hubungannya dengan suatu proses, teman-teman bisa memitigasi dengan melakukan FMEA. Beda cerita kalau yang menjadi prioritas risiko adalah risiko peralatan risiko pasien terjadi infeksi daerah operasi karena pemrosesan alat tidak sesuai dengan standar. Upaya mitigasi misalnya teman-teman tetapkan, puskesmas saya mau beli serisator autoclave misalnya, itu kan nggak perlu pakai FMEA. Sebegitunya, maksudnya cukup dengan kita memberikan sumber daya, belikan autoclave, kita ikuti proses autoclave, selesai. Tapi kalau terkait dengan proses yang merupakan prioritas, kita mau mitigasi, gimana cara memitigasi untuk mencegah tidak terjadinya kesalahan pemberian obat, kan kita nggak beli apa-apa kan, tapi kita pikirkan proses baru yang meminimalkan kemungkinan kegagalan, pakai FMEA ya. Nah, itulah FMEA. Ya, jadi teman-teman mesti bisa membedakan FMEA itu apa sih? Redesign proses. Berarti inputnya apa? Suatu proses yang jelek. Outputnya apa? Suatu proses yang bagus. Itu apa? Itu tools manajemen resiko untuk meminimalkan resiko terkait proses yang jelek. Kasarnya begitu ya. Nah, itu bedanya. Mudah-mudahan agak paham ya, lebih paham ya. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas. Kira-kira gitu. Insya Allah paham. Dan diturunin lagi Mbak Ina ya, itu kata nomor 7 Puskesmas Kebumen. Puskesmas Kebumen. Nomor 7 Mbak Ina ya. Ini naikin turunin. Nah, pada pokok pikiran 5.2.1 poin D, bagaimana sebaiknya pembagian resikonya? Apakah risiko klinis hanya berkaitan dengan pasien? Ada kegiatan imunisasi, apakah itu masuk di klinis atau apa ya? Apakah ada contoh panduannya? Terima kasih. Jadi bagus sudah menanyakan ini. Memang prinsipnya sebetulnya tidak terkotak-kotak. Jadi kalau teman-teman misalnya program-program UKM kan tentu juga ada kaitannya dengan pasien ya. Nah, munculkanlah. Maksudnya begini, bukan terkotak-kotak klinis ini, non-klinis ini, enggak. Tapi melihatnya, saya di BP umum, resiko klinisnya ABCDE, resiko non-klinisnya DEFG, resiko non-klinis seperti apa, reputasi apa, itu muncul. Jadi waktu kita melakukan register resiko untuk program-program UKM, kan masing-masing pemegang program dan ininya kan akan melakukan suatu identifikasi. Nah, waktu mengidentifikasi jangan terus mikir, oke, ini semua non-klinis ya, enggak. Tapi ada klinikalnya, ada resiko reputasi, keuangan, kecapaian program, semuanya integrasikanlah. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah, tinggal teman-teman memasukkan tabel di dalam register resiko yang sesuai seperti apa, boleh dari Permenkes 25, boleh dari contoh-contoh di referensi, silahkan. Yang penting harapannya betul yang disampaikan Puskesmas Kebumen bahwa integrasi. Karena kan nggak saya mentang-mentang di klinis resikonya hanya klinis kan tidak. Sama halnya juga saya pemegang program misalnya imunisasi, saya ada resiko klinikalnya, ada non-klinikalnya juga. Nah, itu betul. Dilakukan seperti itu, betul sekali. Ya, siap. Terima kasih, Dr. Ella. Berikutnya, Mbak Inaya, jangan menaik lagi. Dari Puskesmas Madukara, kapan waktu pembuatan register risiko? Apa perlu dibuat setiap bulan atau cukup 1 tahun sekali? Kapan waktu pembuatan? Pembuatan register risiko. Yeah. Oke, apakah jadi perlu dibuat setiap bulan atau cukup 1 tahun sekali? Nah, sebetulnya begini ya, minimal kan dibuat 1 tahun sekali sebagai dasar untuk perencanaan. Jadi memang register resiko dibuat di akhir tahun untuk dasar perencanaan, walaupun kalau untuk puskesmas kan sebagai perencanaan untuk tahun berikutnya. Itu betul. Tapi kalau kita bicara register resiko, itu adalah suatu dokumen yang sifatnya dinamis. Kan di akhir tahun, di bulan Desember, kita melakukan brainstorming, melihat pada insiden, komplain, dan segala macamnya, kita susun register resiko.
Begitu tahun berjalan, muncul resiko yang nggak pernah terpikir loh, atau muncul insiden, itu mau kita masukkan ke dalam register resiko, boleh nggak? Boleh. Jadi buatlah cukup setahun sekali, tapi sifatnya dokumen tersebut dinamis, sehingga begitu teman-teman ingin menambahkan masih bisa. Tapi kalau tidak ada yang ditambahkan, ya bikin lagi untuk tahun berikutnya. Kira-kira begitu. Oke. Ya, terima kasih Dr. Ella. Dari Puskesmas Kelirong 1, izin bertanya, dalam keselamatan pasien ada yang namanya KPC. Itu masuk juga dalam manajemen risiko apa tidak dalam pelaporannya? Karena keduanya sama-sama belum terjadi dan berpotensi cedera. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Jadi teman-teman sudah bisa memikirkan keterkaitan antara IKP dan Menris ya. Betul. Karena Menris dan keselamatan pasien itu benar-benar integrated banget. Dan betul sekali, begitu teman-teman muncul KPC itu pasti harusnya muncul juga di Menris itu. Betul. Nah, nanti untuk KPC-nya nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Pungki. Ya, terima kasih Dr. Ella. Pertanyaan dari Puskesmas Banjarnegara 1. Izin bertanya dok, register resiko mencakup identifikasi risiko dari petugas, lingkungan, dan pasien. Adakah format yang simpel yang bisa mengcover pengumpulan data atau register dari tim MR, K3 maupun patient safety, sehingga tiap unit layanan tidak mengisi data berulang? Mohon pencerahan. Ini mungkin dokumennya dokter. Oke, jadi mungkin nanti akan di-share contoh dokumen ya. Secara prinsip kan sebetulnya cukup simpel sih, walaupun berulang pun nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya begini, unit itu harus paham betul resiko yang mungkin terjadi. Kalaupun di unit ini terjadi, di unit lain terjadi, di unit lain terjadi, nggak apa-apa. Tapi itu resiko yang mungkin muncul di unit tersebut yang tentu harus tetap terintegrasi. Ya, jadi nanti mungkin contoh-contoh formnya seperti apa. Kalau misalnya mau dibikinin Google Drive juga atau spreadsheet juga boleh, yang memudahkan nanti bagaimana teman-teman pengumpulan data, mungkin gitu ya. Ya. Oke, dari Puskesmas Kebumen, izin bertanya, apa hubungan MR dengan MFK bagaimana ya? Apakah masih MFK perlu memberikan laporan pada tim MR atau laporan MFK kurang naik ya Mbak? Atau pengumpulan ya mau diulang ya dokter, izin bertanya dok, register resiko mencakup identifikasi resiko dari petugas, lingkungan, dan pasien. Maaf, nomor 52. Izin bertanya, hubungan MR dengan MFK bagaimana ya? Apakah MFK perlu memberikan laporan pada tim MR atau laporan MFK dikelola sendiri tanpa dilaporkan? Oke, jadi prinsip begini ya. Kalau patient safety, quality, manajemen risiko, manajemen fasilitas, itu kan harus integrated. Makanya kenapa di standar ini dituangkan dalam besarnya adalah program mutu atau di bawah controlling dari tim mutu. Karena harapannya dengan overlapping, dengan kinerja, dengan koordinasi itu akan mudah. Nah, di sini harapannya tim mutu kan pasti punya papan pertemuan. Pertemuan tim mutu itu mengintegrasikan semuanya. Pertemuan yang bisa mengkoordinasi antara semuanya ini. Nah, terus bagaimana hubungannya MR dan MFK? Manajemen risiko itu kan dipakai juga di MFK. Kita bikin manajemen risiko, kita membuat risk register, nanti dikhususkan oleh tim MFK yang diambil dari risk register yang ada besar, itu ada resiko-resiko yang fokus terkait dengan fasilitas. Nanti controllingnya seperti apa, itu juga prinsip manajemen risiko itu ada. Jadi memang integrasi sekali. Nah, prosesnya seperti apa? Apakah terus MFK harus lapor ke MR, MR harus lapor ke apa? Nggak harus seperti itu. Tinggal bagaimana teman-teman melakukan komunikasi koordinasi. Yang penting prinsip dasar Menris itu bisa digunakan oleh tim MFK menyusun program MFK-nya yang nanti semua programnya ini akan terintegrasi, terkoordinasi dalam yang dikerjakan oleh bersama-sama dalam tim mutu puskesmas. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Dokter Ena. Dokter, ini udah jam 9.31. Oh, siap. Apa diteruskan? Masih banyak nggak ya Mbak Ina ya pertanyaannya? Waktunya masih
Oh, banyak ya Dokter Ella. Apa nanti jawabannya bisa dijawab lewat itu ya Dok? Nanti disampaikan di grup gitu ya Dokter Ella ya? Boleh, silakan. Gitu ya Dokter Ella. Nanti kalau mundur-mundur kasihan nanti waktunya habis untuk narasumber. Iya. Begitu, ya terima kasih Dokter Ella untuk penyampaiannya hari ini. Alhamdulillah teman-teman banyak Terima kasih Dokter Ella. banyak manfaatnya Dokter Ella. Terima kasih. Sukses Dokter Ella. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Saya mohon maaf. Terima kasih Dokter Ella. Sampai jumpa. Applause dong buat Dokter Ella. Terima kasih. Salam sehat dan sukses ya teman-teman. Terima kasih Bu Upi, Amin. Kak Adi, Mbak Upi, dan Nggih, Bu Ella. ya matur sembah Terima nuwun. kasih. Nggih, sami-sami. Sami-sami. Oke.